Oke, sudah ke record di sana? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, Di device eh, saya belum bisa ke record, Pak. ini sudah nih di saya nih. Maksudnya sudah ini nggak? Maksudnya dia udah ada ini nggak? Maksudnya Sudah, record. sudah terrecord. Sudah, Pak. Hmm. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sedikit mengenai bilangan kompleks ya. Jadi kompleks number bagian kedua. Nah, nanti kita melanjutkan bagian yang kemarin. Ini udah kelihatan ya di sana? Nah, Pak. Sudah ya, oke baik. Oke, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai bilangan kompleks. Salah satunya kalau kita punya Z ya. Bilangan kompleks adalah apa kemarin? Kalau masih ingat, what is complex number? Gabungan antara bilangan real dengan imajiner, Pak. Ya, bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner ya. Biasanya kita tulisnya bentuk umumnya X plus Y itu ya. Di mana X ini adalah bagian realnya dan Y adalah imajinernya. Kemarin kita juga sudah belajar bahwa I itu adalah akar minus satu ya. Kemudian ini juga bisa ditulis R ya, R cos theta plus I sin theta ya. Di mana R-nya itu adalah apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dan cos theta ini sama dengan apa kemarin? Berarti X Ah, per oh, R ya. iya, Dan Pak. sorry, oke, saya tulis seperti ini. X itu sama dengan R cos theta ya. X sama dengan R cos theta. Dan Y sama dengan R sin theta ya. Nah, kemarin kita tulis ya dalam formula Euler. Kemarin gimana kalau formula Eulernya? Nanti untuk yang kelas satunya bisa lihat di video ya. Yang kemarin kita turunkan yang panjang itu. Cos Gimana theta, formula Eulernya berarti itu tulisannya? untuk cos theta sama dengan satu min theta kuadrat per 2 Ya, faktorial berarti Z sama dengan apa kemarin? Z sama dengan R E R. tanda kurung cos theta. Ah iya, sudah nih di sini nih. Ini cos theta sin Oh, ya. theta-nya kemarin yang kita panjangkan itu berarti sama dengan apa nih? R. Ah, ini ya. Oke, R sama Z sama dengan R pangkat E, koma I theta ya. Nah, nanti yang kelas yang kemarin tuh di kelas B ya kalau nggak salah ya. Nanti kelas A bisa lihat di rekaman videonya itu ada. Nah, jadi kita kemarin uraikan panjang ya dari ekspansi Taylor. Kita mendapatkan bahwa cos theta dan sin theta ya. Nah, nanti kita akan ketemu ini adalah formula Eulernya itu. Oke. Nah, kemudian kita juga kemarin belajar kompleks konjugat gitu ya. Berarti kalau kita punya apa? Kita punya Z, katakanlah Z sama dengan eh, katakanlah 5 plus I 2, oke. Berarti ini bisa ditulis ya, berarti ini bisa kita ubah ke bentuk bisa yang ini ya, R cos theta plus I sin theta atau dalam bentuk Euler ya. Kemarin kita juga belajar bahwa ada Z konjugat ya. Berarti ini adalah 5 min I 2 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya kompleks konjugat. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita eh, ini bisa juga disebut dalam koordinat polar ya, R, theta gitu ya. Jadi koordinat polar R, theta ini disebut bilang kompleks yang dinyatakan dengan formula Euler gitu.
Nah, ini akan kita selalu pakai ya di eh, notasi-notasi selanjutnya. Nah, misalkan sekarang kita akan coba perkalian ya. Misalkan perkalian kompleks ya dalam koordinat polar ya menggunakan Euler ya. Nah, ini menggunakan formula Euler. Oke, ya. Misalkan kita punya Z1 itu sama dengan R1 E I theta 1. Oke. Kemudian kita punya Z2 adalah R2 E I theta 2, maka Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 E I theta 1 dikali R2 dikali E I theta 2 ya. Nah, ini sama saya seperti perkalian ya. Berarti ini sama dengan apa nih? R1 kali R2 E I theta Peng- 1 tambah theta 2 ya. Nah, jadi bisa menggunakan sifat ini. Nah, atau kalau pembagian ya, pembagian Z1 per Z2, nah ini sama dengan R1 per R2 dikali I theta 1 min theta 2 ya. Ini dikurang. Nah, ini salah satu contoh penggunaan Euler dalam perkalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambar ya, kalau kita gambar, oke, katakanlah kita di sini punya eh, ini sorry ini X, ini sorry ini X ya. Nah, kita punya eh, di sini katakanlah Z1 ya. Nah, ini adalah theta 1, kemudian ini Z2. Oke, kita pakai warna yang berbeda ya supaya berbeda. Ini Z2 ya. Katakanlah ini theta 2. Nah, maka hasil perkalian Z1 Z2 ya berarti di sini ya. Nah, ini adalah Z1 dikali Z2 ya kalau dalam gambar. Nah, sudutnya ini theta 1 tambah theta 2. Ini salah satu contoh penggambaran bagaimana perkalian kompleks gitu ya. Oke, itu nanti bisa dicoba soal-soalnya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke akar dan juga eh, pangkat dari bilangan kompleks ya. Ini saya masih review sedikit. Oke. Nah, jadi kalau misalkan oke. Nah, kalau misalkan kita punya Z pangkat N ya, Z pangkat N, maka ini sama dengan eh sorry, saya ulangin ya. Oke, katakanlah kita punya Z adalah tadi R E I theta ya. Apa nih? Oke. Nah, maka kalau kita Z pangkat N, ya ini menggunakan sifat pangkat ya, I theta dipangkatkan N, maka ini sama dengan R E I theta N ya. Atau eh, ini jangan lupa ini R pangkat N ya, ini R pangkat N di sini. Nah, atau kita bisa tulis ya, berarti ini
R pangkat N, R pangkat N, dikali cos theta, cos N theta ya, ditambah I sin N theta. Oke. Nah, kalau akar, ya akar berarti kan kalau kita punya Z akar N, ya kan, akar N. Nah, maka kita bisa tulis ini Z pangkat 1/N. Nah, sama, tinggal kita tulis ya sifatnya 1/N. Oke. E pangkat I theta per N. Ya. Atau kita kalau bisa jabarkan, berarti ini R 1/N dikali cos theta, theta per N ditambah I sin theta per N. Nah, ini ya. Ini kalau kompleksnya dipangkatkan. Jadi akan lebih mudah kalau kita menuliskannya dalam Euler ya, formula Euler atau polar seperti ini. Itu ya. Nah, ada lagi beberapa identitas yang perlu kita ketahui ya. Nah, oke. Nah, kita akan di fungsi eksponensial ya, eksponensial dan identitas trigonometri. Oke ya. Nah, kalau kita punya eksponensial, katakanlah E pangkat Z ya. Kan tadi Z sama dengan X plus Y ya. Maka kalau kita punya eksponensial ya, eksponensial Z ya, E pangkat Z itu berarti adalah E pangkat X plus Y ya. Dengan kata lain, ini kalau kita jabarkan berarti E pangkat X dikali E pangkat Y. Oke, E pangkat Y ya. Nah, maka kalau kita eh, lanjutkan di sini, berarti ini sama dengan E pangkat X ya. E pangkat Y ini kan kompleks nih, ya, Euler nih kan. Berarti ini kalau kita bisa jabarkan, ini sama dengan cos Y, Y ditambah I sin Y, ya, yang ini. Nah, nah, jadi ini adalah eksponensial. Nah, sebelumnya kita di formula Euler kita tahu ya di depan tadi. Oke. Nah, saya akan jabarkan ini. Nanti Anda akan saya beri tugas ya untuk nanti mencoba soal. Jadi apa yang disampaikan di sini nanti di apa dicoba di soal gitu ya. Nanti saya kasih. Nah, beberapa formula Euler ya. Itu tadi kita sudah tahu bahwa ada yang ingat tadi EI theta sama dengan apa ini? Sebelumnya di depan tadi E pangkat I theta sama dengan apa? Cos theta Cos plus theta. sin theta. Cos theta plus I sin theta. Oke ya. Ini adalah formula dasar. Berarti kalau E pangkat min I theta sama dengan apa berarti? Sama dengan? Sama dengan? Satu per No, no. E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Ya kan? Nah, berarti kalau E pangkat min I theta berarti sama dengan? cos theta min I sin Ah, theta. cos theta min I sin theta ya. Nah, jadi ingat ini eh, dua formula Euler ya yang kita turunkan sebelumnya dengan ekspansi Taylor. Oke. Nah, ternyata ini kalau kita jabarkan ya ternyata ini eh, ada sesuatu ya, ada yang bisa kita elaborasikan ini ya. Nah, ini dari sini kita bisa tulis ya bahwa E I theta ini ditambah
E pangkat min I theta. Berarti sama dengan apa nih? Kalau begitu. Berarti sama dengan apa nih? Kalau ini dijumlah. Nah, tinggal kita tulis saja kan. Berarti ini cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini merupakan identitas dari E pangkat I theta. Ditambah E pangkat min I theta. Berarti berapa tuh? Cos theta. Cos theta. Ini berarti apa? Ini kan punyanya ini nih. Cos theta plus I sin theta kan adalah E pangkat I theta. Berarti ditambah E pangkat min I theta. Nah, berarti E pangkat min I theta ini berapa nih? Cos theta dikurang I sin theta. sin theta ya. Nah, maka dari sini kita dapat apa? Berarti ini 2 cos theta. I sin theta min I sin theta berarti berapa? Nol, Pak. Nol ya. Berarti kita dapat di sini bahwa ini adalah E I theta ditambah E min I theta 2 cos theta. Maka dari sini kita dapat apa berarti? Ternyata cos theta itu sama dengan E pangkat I theta, oke, ditambah E pangkat min I theta per 2. Nah, ini adalah identitas dari cos theta ya dalam formula Euler itu. Nah, ini identitas pertama. Nah, kemudian tadi kan I theta min plus E pangkat min I theta ya. Nah, sekarang kalau E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta berarti sama dengan apa nih? Sama dengan dijabarin aja dulu. Berarti berapa nih? Halo, masih di sana mendengarkan saya? Theta plus I sin theta. Ya, cos theta plus I sin theta Min min cos theta min I sin theta. cos theta min I sin theta. Berarti berapa nih? Ini nol ya, ya kan? Berarti di sini kita punya I theta ditambah pangkat min I theta, cos theta min cos theta nol, I sin theta min min. Berarti ini plus ya, sehingga kita dapat di sini 2 I sin theta. Oke, maka ini keliru, ini minus ya. Oke, minus. Sehingga kita dapat di sini ya bahwa sin theta itu sama dengan I theta min pangkat min I theta per 2 I. Nah, ini adalah identitas dari sin theta ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah identitas trigonometri. Jadi kalau kita punya eh, sin Z, oke, katakanlah eh, sin Z. Nah, berarti sin Z ini sama dengan apa kalau begitu? Kalau tadi sin theta sama dengan I theta min eh, pangkat min I theta per 2I, berarti sin Z sama dengan apa nih? Berarti sin Z sama dengan halo. Ini nggak suka E nih kalau I saya ngomong lainnya. Saya kayak pangkat Z pangkat berapa? IZ Pangkat IZ E min min pangkat min IZ min IZ, oke, per per berapa? 2I Nah, per 2I ya. Nah, berarti kalau cos Z itu sama dengan pangkat IZ IZ plus E plus pangkat min IZ per 2. per 2 ya. Jadi ini. Oke, jadi ini adalah identitas trigonometri. Nah, sekarang kita eh, ke fungsi hiperbolik ya. Fungsi hiperbolik sekarang. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, berarti kalau begitu tangan Z berarti sama dengan apa nih? Berarti kalau tangan Z berarti gimana? Kan tadi sin Z, cos Z. Berarti kalau tangan Z bagaimana jadinya? Sin Z per Z per cos cos Z. Z. Kita lihat sin Z per cos Z. Oke. Nah, berarti kita jabarkan di sini sin Z berarti E pangkat IZ. Oke. Min E pangkat min IZ. Oke. Per 2I. Oke. Dibagi cos Z ya. Dibagi dengan cos Z ya. Langsung saya buat seperti ini. Oke. 2. Oke. 2 per E IZ ditambah E min IZ gitu ya. Nah, jadi kita bisa coret ini ya. Maka kita dapat di sini adalah E IZ min E min IZ ya per di sini I ya, berarti ini E pangkat IZ, oke, plus E min IZ ya. Simpelnya seperti itu. Oke, jadi dari definisi itu kita bisa membuat definisi untuk tangen Z. Nah, ada lagi fungsi yang namanya hyperbolic ya. Jadi hyperbolic function, hyperbolic di sini ya sebenarnya sama aja gitu ya. Hyperbolic kalau di kalkulus ya. Nah, jadi kalau ada cos hiperbolik dan sinus hiperbolik ya. Jadi kita punya di sini aturannya. Sin hiperbolik Z itu sama dengan E pangkat Z, oke, dikurang E pangkat min Z dibagi 2. Oke. Nah, ini kalau dia hiperbolik ya. Tadi sin yang biasa, ini yang hiperbolik ini. Oke, kemudian kalau cos hiperbolik ya, cos hiperbolik Z ya, ini sama dengan E pangkat Z plus E pangkat min Z dibagi 2. Nah, ini kalau hiperbolik ya, tadi yang cos biasa, ini yang cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Nah, berarti tangan hiperbolik, ya, tangan hiperbolik, ya berarti tangan hiperbolik Z, ya berarti sama dengan, berarti tangan hiperbolik Z ini sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z, ya. Oke. Nah, maka ini sama dengan nanti kalau kita eh, jabarkan ya, berarti sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Nah, kita akan dapat ini sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min eh, min Z dibagi E pangkat Z plus E pangkat min Z ya. Ini kalau tan hiperbolik Z. Seperti itu. Nah, nanti Anda coba di soal ya. Nah, ini sedikit sedikit lagi. Ini ada beberapa identitas ya yang perlu kita ketahui. Ya, ini identitas saja. Karena kita masuk ke trigonometri, maka ada juga beberapa identitas-identitas fungsi trigonometri untuk bilangan kompleks ya. Oke, berarti sin IZ ya. Nah, ini sama dengan I kali sin hiperbolik Z ya. Berarti kalau ada sin IZ berarti itu sin hiperbolik Z. Oke. Nah, ini boleh di berarti nanti bisa dihubungkan ya. Nah, kemudian kalau cos IZ ya, cos IZ. Nah, ini sama dengan cos hiperbolik Z. Nah, ini ada hubungan antara eh, fungsi sin dan sin hiperbolik ya. Jadi kalau sin IZ itu berarti I sin hiperbolik Z. Nah, sementara cos IZ itu sama dengan cos hiperbolik Z. Tuh. Ya. Nah, kemudian kalau I ya I
sin sin Z. Nah, ini sekarang I sin Z. Nah, ini berarti sama dengan sin hiperbolik I Z. Oke. Nah, sementara kalau cos Z ini sama dengan cos hiperbolik I Z ya. Ini beberapa identitas saja untuk diketahui. Kalau nanti misalkan ketemu beberapa bentuk-bentuk, nah itu bisa disederhanakan menjadi identitas ini. Ya, ini semua ada di buku BUAS ya, cuma saya tuliskan lagi. Nah, oke ya. Nah, bagian terakhir ini adalah kompleks untuk logaritmanya ya. Itu kan tadi ini sudah di fungsi sinus, cosinus. Nah, sekarang di eh, hiperbolik gitu. Ya, jadi hiperbolik itu ketika ketemu, kalau tadi kan sin Z, cos Z. Nah, ketika eh, sin IZ, nah ketika ada faktor I-nya di sini, nah ini akan bisa kita konversi ke fungsi hiperbolik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau aturan pangkat ya dan logaritma ya. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat dan logaritma. Nah, sebenarnya saya tinggal menuliskan saja apa yang ada di buku ya. Nah, nanti silakan Anda coba dengan soal. Saya akan kasih tugas nanti. Nah, berarti misalkan kita punya Z sama dengan X plus Y, oke. Dan W sama dengan, ada dua bilangan kompleks nih, U plus I V ya. Kita punya dua bilangan kompleks Z dan W. Z adalah X plus Y dan W adalah U plus IV. Nah, kalau demikian ya, jika kita punya Z itu sama dengan eksponensial dari W atau Z sama dengan E pangkat W, maka W adalah logaritma natural dari Z ya. Kayak di kalkulus ya, tinggal kita len di kiri, len di kanan, nah kita dapat seperti ini gitu ya. Nah, maka ini kalau kita jabarkan, ini berarti len R pangkat theta, sorry, I theta, ya, R E pangkat I theta, oke. Nah, kalau kita jabarkan berarti sifat logaritma ya, karena ini perkalian berarti ini adalah len R, ya, len R, oke, ditambah len I theta ya, I theta-nya turun, len E sama dengan satu ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini, gitu, ya. Jadi ini adalah logaritmanya. Nah, atau juga bisa kita tulis ya kalau kita punya Z sama dengan E pangkat U dikali E pangkat I V, maka ini sama dengan E pangkat U dikali cos V ditambah I sin U ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini adalah seluruh rangkuman mengenai bilangan kompleks ya. Jadi intinya apa ya yang kita pelajari selama dua pertemuan ini? Jadi bilangan kompleks ini di awal tadi ya, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. Jadi kenapa dia kompleks? Karena dia ada dua komponen gitu. Ada komponen realnya dan komponen imajinernya. Yang mana bentuk umumnya tadi bisa kita tulis dalam Z sama dengan plus IY atau atau itu sama dengan Z sama dengan R cos theta plus I sin theta gitu ya. Atau dalam formula Euler Z sama dengan R E pangkat I theta ya. Jadi intinya di bilangan kompleks kita menemukan bahwa cos theta plus I sin theta itu sama dengan eh, pangkat I theta gitu ya. Itu yang kita intinya kita menemukan ini. Nah, nanti dari formula Euler inilah kita bisa membuat eh, deret Fourier ya atau transformasi Fourier yang panjang itu menjadi formulasi yang lebih elegan dan lebih ringkas gitu dengan menggunakan formula Euler ini. Nah, nanti beberapa eh, setiap kita ketemu sin theta dan cos theta itu kan berarti fungsi-fungsi periodik ya. Nah, ketika kita ketemu fungsi periodik itu bisa kita tulis ke bilangan kompleks yang dalam bentuk Euler ini ya, formula Euler. Nah, nanti kita juga akan menggunakannya
saat apa persamaan diferensial ya. Nah, nanti persamaan diferensial itu akan aplikasinya masuk ke fenomena gelombang, baik itu gelombang seismik maupun ke elektromagnetik ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ketika Anda belajar mengenai dasar-dasar dari penjalaran gelombang, Anda nggak kaget ketemu notasi-notasi matematis seperti ini. Karena memang formula Euler ini ya, karena dia adalah E I theta ya yang di sini E I theta sama dengan cos theta plus I sin theta ini adalah fungsi-fungsi periodik gitu. Itu sering kita temukan. Nah, fungsi-fungsi periodik ini bisa kita tulis ke formula yang lebih ringkas yaitu formula Euler. Intinya seperti itu ya. Oke, itu dan tadi kita juga sudah banyak membahas ini mengenai identitas bilang kompleks apa saja ya, mulai dari cos theta sama dengan eh, ke cos dan sinus hiperbolik seperti itu ya. Oke, itu ya. Oke, ini baru ada yang baru masuk ya. Ya sudah, nanti bisa dilihat rekamannya. Saya juga lihat itu yang nonton baru sedikit ya, berarti rekaman kuliah yang saya kasih ini tidak disimak lagi. Tapi ya sudah, itu terserah Anda ya. Yang jelas kalau kuliah daring saya bagikan, Anda mau lihat lagi ya, ya udah gitu ya. Mau lihat lagi mau enggak, ya itu kembali ke Anda gitu ya. Intinya seperti itu. Saya tekankan ya, ini saya stop ya. Kalau di kuliah geofisika matematika ini, Anda jangan belajarnya pas mau ujian ya. Saya pastikan Anda nggak akan bisa gitu ya, karena matematika itu nggak bisa kita pelajari dalam semalam gitu ya. Jadi itu harus di apa? Diulang-ulang ya. Jadi Anda nggak bisa kalau hanya ya Anda dengerin aja saya nyampein materi gitu ya. Terus kalau ada tugas nyontoh temannya, nggak coba sendiri ya, ya itu menurut saya Anda nggak akan bisa nguasain gitu ya. Nanti begitu ujian ya Anda ujung-ujungnya nilainya 20 30 seperti itu gitu ya. Ya, tapi ya sudah, saya kembalikan kepada Anda ya, karena ini sudah tingkat kedua ya, jadi saya nggak perlu lagi disuruh belajar-belajar ya Anda yang kalau Anda datang kuliah ya Anda sudah dengan kesadaran penuh kalau Anda eh, belajar gitu ya, nggak perlu disuruh-suruh lagi gitu. Oke, untuk tugasnya ya, untuk tugas untuk nanti dicoba ya, jadi materi yang sudah kita sampaikan ini silakan Anda aplikasikan dengan mengerjakan soal di buku BOS ya, pertama halaman 71. Silakan kerjakan nomor 4 sampai 6, kemudian halaman 81. Oke. Itu mulai dari halaman nomor 19 sampai dengan 22 ya, berarti 4 5 6, kemudian 19 20 21 22 ya. Jadi semuanya silakan dikerjakan ya, dikumpulkan hari Senin ya, baik kelas A maupun kelas B, semuanya dikumpulkan di hari Senin kan depan. Oke, itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti di pekan depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai diferensial parsial ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk tugas jelas ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Jelas Pak, aman Pak. Oke, baik ya itu. Kemudian untuk kode presensi saya taruh di chat ya. Belum ya kode presensinya? Tadi belum Pak. Oke, oke. Ini saya taruh di chat ya. Silahkan dilihat. Oke, itu kode presensi untuk kelas A dan kelas B. Bapak, maaf, Ya. saya Naila NRP 68 dari kelas B. Izin Hmm. Pak, karena saya dari kemarin Sabtu tidak bisa membuka My ITS Portal karena autentikator saya masih terkunci dan minta verifikasi dari ITS langsung, jadi tidak bisa mengumpulkan tugas yang kemarin sama tidak bisa presensi saat ini, Pak. Coba ke ini aja, ke mana? Ke DPTSI buat benerin itu, ya. Iya, ya Ah, nanti siang ini saya langsung ke sana, Pak. ah. Untuk pengumpulan tugas kemarin, apa bisa nanti setelah saya dari DPTSI Iya, nanti untuk langsung minta? cari saya aja, ketemu saya. Baik, Pak. Terima Hmm. kasih, Pak. Hmm. Dan untuk kode pensiun saat ini juga apa bisa nanti siang ya, Pak? Iya, nanti kamu nanti aja gitu ya, ketemu saya. Kalau Baik, Pak. sudah. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin Pak, Mahira dari kelas Q. Oke, Mahira ya.
Untuk pengumpulan tugas duanya saya belum ada di MyTest. Oke, oke. Nanti saya iniin ya. Maira lebih aktif ya. Saya begini, saya mungkin sering kelewat ya karena oh ini langsung dan saya juga banyak. Jadi saya minta dari Maira lebih aktif ya. Kalau saya lupa, tolong diingatin ya. Baik, Pak. Nanti saya ini Lalu ya. untuk Hmm. presensi bagaimana, Pak? Iya, nanti saya presensiin Oke. kalau Baik, Maira. Pak. Terima kasih. Ah, oke. Ada lagi nanti rekamannya akan saya taruh di eh, MyTS Classroom ya. Atau nanti saya langsung share di grup aja ya. Nanti bisa di share ke yang lain. Oke, itu.